Di rupiah melemah tipis di 0,06% di 16.774 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah berbalik melemah dan belum mampu memaksimalkan momentum pelemahan indeks dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data RTI hingga Selasa siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,06% di 16.774 rupiah per dolar Amerika Serikat. Di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,21% di level 16.730 per dolar Amerika. Bahkan secara intraday, rupiah sempat menguat ke 16.746 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Selasa pagi tadi melemah di 0,16% di 98,129 dan merupakan level terendah sejak 3 Oktober 2025. Pelemahan dolar Amerika masih berlanjut di tengah pelaku pasar masih memperkirakan The Fed masih melanjutkan siklus pelonggaran kebijakan dengan total pemangkasan suku bunga 50 basis point di 2026. Ekspektasi tersebut membuat daya tarik aset berdominasi dolar Amerika cenderung mengalami pelemahan. Sementara di sisi lain, Gubernur The Fed Stephen Miller mengatakan kegagalan menurunkan suku bunga berisiko meningkatkan peluang perlambatan ekonomi. Kita akan coba update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah di 16.793 update jelang penutupan. Pasca penutupan, rupiah berhasil memangkas pelemahan di 0,05% di 16.772. Kemudian terhadap euro di 19.673 rupiah, pound sterling di 22.647 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 107,58 rupiah. Pilihan pemirsa, aturan pungutan biaya keluar ekspor emas berlaku di 23 Desember 2025 hari ini yang berpotensi mengubah peta kinerja dan strategi emiten tambang emas. Dampaknya mulai dari tekanan terhadap probabilitas perusahaan berorientasi ekspor hingga peluang pergeseran fokus ke pasar domestik. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa resmi menetapkan tarif bea keluar untuk komoditas ekspor emas melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 80 tahun 2025. Bea keluar tersebut akan mulai berlaku di 23 Desember 2025 setelah ditetapkan di 17 November 2025. Kebijakan ini diterbitkan untuk mendukung program hilirisasi mineral, khususnya emas di dalam negeri dengan tetap mempertimbangkan keberlangsungan usaha sektor pertambangan. Dalam pasal 3 PMK 80/2025, tarif bea keluar emas ditetapkan berdasarkan harga referensi yang ditentukan Menteri Perdagangan serta jenis emas yang diekspor. Apabila harga referensi emas berada di kisaran $2.800 Amerika hingga kurang dari $3.200 Amerika per troy ounce, tarif bea keluar dikenakan 7,5% hingga 12,5%. Sementara jika harga referensi mencapai $3.200 Amerika per troy ounce atau lebih, tarif bea keluar meningkat menjadi 10 hingga 15% tergantung jenis emas yang diekspor. Managing Director Research and Digital Production Samuel Sekuritas Indonesia, Hari Su, menilai kebijakan ini berpotensi memengaruhi profitabilitas emiten penyuplai emas. Dampak paling signifikan akan dirasakan PSAB karena seluruh penjualan emas perseroan berasal dari ekspor. Sebaliknya dampak terhadap UNTR relatif lebih terbatas karena diversifikasi bisnis dan porsi ekspor emas yang tidak dominan. Adapun BRMS diperkirakan tidak terdampak secara material karena seluruh penjualan emas di pasar domestik. Sementara Antam berpotensi diuntungkan lantaran kebijakan ini dapat meningkatkan ketersediaan pasokan emas domestik. Sementara senior market analis Mirae Aset Sekuritas Navan Aji Gusta menilai bea keluar emas berpotensi menekan margin laba emiten pengekspor. Namun tekanan tersebut diharapkan dapat tertutup dengan meningkatnya harga emas global yang dipicu ketidakstabilan geopolitik. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, di mana PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau INET telah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan ROIC ISU, di mana perusahaan menargetkan dapat menghimpun dana mencapai 3,2 triliun rupiah melalui aksi korporasi ini. Dikutip dari prospektus perseroan, PT Sinergi Inti Andalan Prima Tbk atau INET akan menerbitkan maksimal 12,8 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp10 per saham dan harga pelaksanaan Rp250 per saham. Perseroan menargetkan dapat menghimpun dana mencapai 3,2 triliun rupiah.
Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya, kepemilikan saham terdilusi hingga 57,14%. Pemegang saham pengendali perseroan PT Abadi Kreasi Unggul Nusantara bertindak sebagai pembeli siaga dan siap menyerap sisa saham porsi publik yang tidak diambil bagian dengan jumlah maksimal 5,65 miliar saham. Seluruh dana segar hasil rights issue untuk mendukung rencana ekspansi besar-besaran perseroan di sektor telekomunikasi dan infrastruktur digital. Sekitar 2,8 triliun rupiah dana rights issue akan disalurkan melalui entitas anak PT Garuda Prima Internet Indo atau GPI untuk pengembangan jaringan fiber to the home berkecepatan tinggi dengan teknologi Wi-Fi 7. Langkah ini mencerminkan komitmen manajemen perseroan dalam memperkuat fondasi bisnis jangka panjang. Dan berikut jadwal rights issue perseroan. Cum-Raik HMETD di pasar reguler dan negosiasi 2 Januari 2026, X-Raik HMETD di pasar reguler dan negosiasi 5 Januari 2026, Cum HMETD di pasar tunai dan recording date di 6 Januari 2026, X HMETD di pasar tunai 7 Januari 2026, pencatatan HMETD di bursa dan awal perdagangan HMETD 8 Januari 2026, akhir perdagangan HMETD 22 Januari 2026, awal dan akhir penyerahan HMETD 12 Januari 2026 dan 26 Januari 2026. Tanggal akhir pembayaran saham tambahan 23 Januari 2026. Tanggal pencatahan pemesanan saham tambahan 26 Januari 2026. Refund atas pemesanan saham tambahan 28 Januari 2026 dan penyampaian audit penjatahan 16 Februari 2026. Berbagai sumber IDX Channel. Di tengah aksi korporasi yang akan dilakukan, tampaknya direspon positif oleh para pelaku pasar di mana INET hari ini melaju kencang di atas 24% ketika indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat pergerakan saham INET di sepanjang perdagangan hari ini dan update di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Ditutup di level 685 di perdagangan hari sebelumnya, dibuka menguat di level Rp725 per saham hingga ke 735. Pada pukul 10:10 saham INET sempat berbalik ke zona merah ke 660 intraday terendah hari ini. Namun pada penutupan mengalami lonjakan kembali di 720, pembukaan sesi kedua di 755. Saat ini posisi saham INET sudah menembus di atas level 800-an, tepatnya di 855, melesat di 24,82% dan tampaknya mencatatkan auto reject ke atas. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham INET dalam beberapa bulan terakhir, pemirsa. Di 23 Juni masih diperdagangkan di level 160, awal September di 226, 2 Oktober di 294, di 11 November di 422, dan 11 Desember ini melesat cukup signifikan ke 935. Usai menyentuh ke level ini, penguatan lebih ke arah terbatas dan saat ini mencoba bangkit naik signifikan di 855. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, pemirsa, kita akan coba lihat grafis selanjutnya. Price earning ratio-nya ada di kisaran 226,87 kali, PSR di 75,37 kali, PBV di 19,07 kali, dan PCFR di 66,96 kali. Di tengah penguatan signifikan, nampaknya dari sisi valuasi, saham INET sudah cukup mahal dengan valuasi jauh di atas 1 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.